Oke, yuk selamat sore teman-teman semuanya. Kita kembali ke channel CJ Cafe, yaitu kita kembali ke obrolan santai. Biasanya setiap hari Rabu, cuma kali ini hari Kamis. Yes, pokoknya obrolan santai, penting nggak penting, teman-teman harus mendengarkan, intinya di sana. Namanya juga obrolan santai ya, penting nggak penting harus. Cuma kali ini episode kali ini kita minta maaf banget, kita harus pakai masker karena kita tahu sendiri lah ya, kasus Omikron semakin meningkat, jadi kita saling menjaga. Yeah. Bukan begitu, Pak Freddy? Betul, 100%. Benar. Kali ini yang kita akan obrolkan apa ya? Nah, kita yang akan obrolkan adalah salah satu kegiatan menembak, ya kan? Tapi bentuknya tactical, bener nggak? Benar. Nah, sekarang saya undang pakarnya yang tactical di Surabaya. Kita tos dulu, Pak Freddy. Tapi nggak boleh menyentuh ya. Gini aja. Begini, ya, oke. Tos. Oke. Nama lengkapnya Freddy Sutanto. Freddy Surya Sutanto. Freddy Sutanto. Benar. Ya. Umur berapa sekarang, Fred? Tahun ini 35. 35. Cukup tua. Masih single ya? Enggak. Oh. Kalau gini katanya single ya. Oh, single ya. Apa ya? Sama. Kita semua di sini single sama. Iya. Tapi kalau yang produser kita ini murni single. Murni single ya. Murni single. Kalau kita di sini single. Oke. Kita tampilkan ya profilnya Freddy sehari-harinya itu bagaimana. Silakan. Ini profilnya Freddy ya. Wah, ini kalau mau tahu wajah aslinya ini, cuma ya saya juga ketutup sama tembak masih ya. Prokes. Nembak pun harus prokes. Oh, betul. Nah, profilnya itu sehari-harinya ini kita bisa lihat. Nah, tiap hari kegiatannya di sini ya. Ya, saya juga berjualan peralatan tactical. Oh, peralatan. Jadi sesuai hobinya tactical, mengajarnya tactical, dan jualnya peralatan tactical juga ya. Ya. Nah, ini tokonya di mana ini, Fred? Di Margorejo, bukan Margomulya ya, tapi kalau supaya lebih gampangnya di W saja cari First Shop. First Shop ya, teman-teman. First Shop bukan di Margomulyo. Kalau Margomulyo pergudangan nanti salah. Iya. Beda. Ini yang Margorejo Indah ya. Iya benar. Ya. Dekat tikungan, dekat toko kue, ban kue Arfa. Arfian. Oh Arfian Ya. Arfian ya. Ini peralatannya semua. Peralatan taktikalnya semua lengkap. Dan ini merek semua ya, Fred? Ya, brand original semua yang kita jual, nggak ada satupun yang palsu. Nggak ada palsu. Jadi kalau mau barang-barang branded dari Amerika yang berbau tactical, terutama apa? Condor. Oakley SI, MacBook, Oakley SI, Oakley standard issue itu, lalu ada MacPool, Safariland, dan banyak brand-brand lainnya. Tapi nggak menutup kemungkinan brand lokal ya. Karena brand lokal pun sekarang kualitasnya juga high-end banget dengan harga yang pastinya lebih terjangkau. Ya. Tapi apapun kan beda lah ya. Tapi saya tak pernah satu. Contohnya pakai yang saya pakai ini loh, kan ganti biasanya kan. Pakaian saya rata-rata olahraga yang saya pakai jersey ini bikinannya dari Freddy nih teman-teman. ya kan. Kalau yang produksinya Freddy sendiri apa namanya? Brandnya ARK. Jadi ARK AR dan K. ARK dibaca ya. ARK ya. Iya ARK. Oh, oke. Itu produksi apa aja ya berarti ya? Ya, so far kita produksi untuk jersey, sabuk tactical, kaos, celana, buff, semprotan ini anti fog kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kami juga akan produksi tas, vest. Ya. Jadi semua kelengkapan tactical bisa hubungi Freddy di First Shop ya, nama tokonya First Shop. Di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Bukalapak ada, Tokopedia pasti ya kan. Iya. Terus sama juga nanti toko offline-nya juga ada, cuma by appointment. Untuk saat ini karena kasus Omikron naik, ya mohon maaf teman-teman, semuanya belanjanya melalui online saja. Itu lebih baik lah ya. Oke, sekarang teman-teman kita mau membahas tentang topik pembahasan kita yang utama ya hari ini ya, yaitu tactical ya. Kita kan tahu namanya apa, tactical banyak yang beredar. Nah sebenarnya kita mau tahu tactical itu apa? Nah itu ya. Tactical itu apa ya?
orang yang berjiwa-jiwa militer yang pingin pakaiannya kayak militer atau apa gitu. Mungkin Freddy bisa lebih jelaskan karena kan spesialisnya ke arah ke tactical ini. Oke, jadi kalau orang yang bergaya militer kita sebutnya sih tactical. Tactical ya. Tactical. Kenapa kok cool ya? Ya kan keren gitu, Oh, cool ya, gitu cool, loh. cool, keren ya, Tactical. benar. Nah, gitu bukan tactical. Tactical ini kayak sebutan aja. Jadi kita bisa dikatakan tactical itu ketika kita membawa sesuatu, barang-barang kita itu serba praktis, nggak ribet. Dan menembak pun juga sama. Jadi I'm sorry kalau misalnya terlalu banyak aturan gitu, juga teman-teman ada beberapa itu yang kurang suka yang menembak yang terlalu banyak aturan, dan ilmu tactical ini bisa dipraktekkan di kayak game-game seperti 5-on-5, 3-on-3, skirmish. Itu bisa terbukti bahwa member-member dari kelas saya yang ikut lomba ini menang juara 1 di beberapa kompetisi. Teman-teman tadi Freddy bilang tentang 5-on-5, 3-on-3 ya. Itu salah satu bentuk lomba permainan dari Airsoft sendiri yang war game ya teman-teman ya. Jadi 3-on-3 ya 3 diadu lawan 3 gitu ya. 5 diadu lawan 5 itu termasuk di bawahnya Kormi dan olahraga resmi yang dari Airsoft ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan rancu kalau Freddy ini kebetulan dia melatih, grupnya dia melatih yang ke arah tactical itu, tactical ya. Tactical. Kalau tactical kan penampilannya ya. Ya, betul. Nah, jadi tactical itu berarti semuanya lebih simple dan ringkas mestinya ya. Ya. Nah, ini pakainya Freddy ini juga sama, simple dan ringkas. Kantongnya banyak gitu ya. Himpennya juga banyak barang gitu. Iya. Gitu ya. Nah, terus tactical ini apa yang dilatih? Jadi gini, sebagai contoh ya, biasanya kalau kita lagi mau reload, kan ada beberapa aturan seperti ketika kita lagi lomba ya 3-on-3, 5-on-5. Reload itu nggak boleh dibuang, bener begitu? Ya. Reload nggak boleh buang. Ya kita Nggak latih. boleh nyampah. Whatever ya. Kita latihan namanya tactical reload, di mana kita reloadnya itu adalah magazine-nya tidak dibuang, tapi dikembalikan ke mag pouch-nya atau dump pouch dengan waktu kurang lebih hanya sekitar 1 detik saja. Oh, berarti cepet ya. Reload, koper Ya. mag, terus masukkan lagi. Jadi nggak boleh dibuang ya. Boleh. Beda sama kayak tembak reaksi. Kalau tembak reaksi memang kita buang ya. Itu namanya speed reload. Oh. Kita sebutnya. Ya, ini saya baru tahu info-info begini. Jadi Ya. jujur aja nggak tahu. Kalau IPSC speed reload gitu ya. Speed reload kita sebutnya. Kalau ini di tactical reload, mag-nya tidak dibuang, tapi dengan pandangan mata kedua arah, yaitu ke arah target musuh dan ke arah unit kita. Jadi gimana caranya kita harus berkoordinasi dengan seluruh badan kita ini supaya kita bisa menembak tapi tidak bisa ditembak. Oh. Gimana cara ngepiknya dengan sudut yang kemiringan hanya sekitar 10 derajat saja kemiringan kita bisa nembak. Gitu. Ya. Ada video, foto-fotonya ya. Udah sih. Nah, ini juga termasuk salah satu materi ya. Ini materi basic dulu. Oh, ini Materi basic dulu. Ini apa yang diajarkan kalau basic ini ya, Fred? Basic ini kita ngajarin gimana cara, yang pertama kali dan yang terutama adalah gimana cara gambar pisir depan dan pisir belakang. Bidik maksudnya. Bidik dulu, gambarnya bagaimana. Kadang jujur aja untuk member-member yang bener-bener sama sekali awal dan tidak tahu, ini susah loh. Gambar depan dan belakang, mana dulu nih mereka menggunakan mata apa, mata kanan atau mata kiri. Ada kemarin tuh saya punya kasus ya, dia orangnya harusnya menggunakan mata kanan, nah tapi mata kanannya dia ini -3, mata kirinya 0. Lebih bagus mata kiri berarti. Nah harusnya gini, akhirnya jadi dia misirnya tuh miring gini. Apakah salah atau boleh? Loh, nggak ada yang salah. Kita di tactical ini berusaha untuk mengakali kelemahan kita dengan cara yang sebaik mungkin supaya itu menjadi advantage. Ya pokoknya yang penting entah itu mata kiri salah nggak salahnya, yang penting mereka bisa nembak. Betul. Dengan memisir ya, bukan Betul. nembak asal nggak bidik gitu ya berarti. Nggak ada ceritanya itu. Ya, kalau teman-teman biasanya kalau nembak nggak mau bidik namanya boros gitu. Lucky shot. Impresi aja ya. Ya. Itu namanya cuma impresi aja supaya kelihatan keren ya. No skill. Pokoknya yang penting ditembakkan aja. Benar.
Terus ini itu kelihatan matanya nutup boleh memang kalau di Kalau masih basic dulu kita ya sudah lah kasih longgar. Tapi kalau sudah ikut basic 2-3 kali saya wajibkan untuk buka kedua mata. Kenapa kalau nembak harus buka dua mata? Karena gini, pada dasarnya banyak, gini lebih enak, gini lebih enak. Nah, tapi kalau tactical kita ketika ngomong ada musuh dari arah manapun, mata yang satunya ini bisa tahu. Jadi nggak tertutup sama fokus di PC aja di satu target, tapi kita harus sadar dengan keadaan surround di sekitar kita. Itu sama dengan prinsip for basic rule yang terakhir. Kita harus perhatikan area sekitar menembak sebelum kita melakukan tembakan. Dan itu sangat penting sekali. Ya, jadi teman-teman ini sebetulnya yang tactical untuk sistem menembak harus dua mata itu sama seperti yang kita pernah bahas di AIPSC atau IPSC. Kenapa harus menembak dua mata? Supaya paling nggak kita ini bukan tembak target ya. Kalau tembak target itu kan kita harus fokus ke satu titik dan nggak moving, nggak ada gerakan. Nah karena kita ini juga bergerak kanan, kiri segala macam, jadi diharuskan pakai dua mata supaya pandangan kita ini nggak langsung ke satu titik tapi bisa lihat sekelilingnya. Benar ya berarti ya? Setuju. Oh, setuju. Sip. Nah terus yang digunakan itu biasanya unitnya apa aja gitu Fred? Kan saya lihat kan banyak laras panjang tapi kan ada pistol, apakah dua-dua harus dipakai atau diajari laras panjangnya sendiri, rifle sendiri, terus pistol sendiri atau harus dua-dua ya? Jadi gini, kalau untuk kelas basic pertama kali kita ajarkan satu kali pertemuan itu adalah boleh pilih dulu mau pistol satu kali sesi itu atau mau rifle satu kali sesi. Jadi nggak bisa langsung dua langsung, kecuali kayak Ko Teguh udah bermain lama ya di ini, jadi kan saya nggak perlu dong ngajarin gimana sih cara bidik. Saya nggak ngerti ya, harus perlu diajarin cara bidik yang bener gimana, itu kan aku nggak perlu berlama-lama lagi. Cara bikin gambar gimana, cara bikin gripping yang bener gimana, we skip it lah. Jadi istilahnya untuk satu pertemuan kalau udah yang senior, sudah yang bermain lama lah, jam terbangnya cukup tinggi, bisa sih langsung skip, langsung sekali pertemuan rifle dan pistol bisa. Gitu. Ya. Iya. Nah tadi berarti apa namanya diajarin dulu ya. Jadi kalau memang betul-betul masih pemula, nggak pernah nembak, pasti diajari caranya dulu ya. Satu persatu gimana cara bikin gambar bidik, yaitu adalah visir depan dan visir belakang, cara gripping yang benar, stance-nya tubuh kita ini bagaimana, terus tangan ini harus bagaimana, nggak boleh kaku, badan nggak boleh terlalu condong gini nggak boleh, terlalu mundur gini juga nggak boleh. Jadi kita nembak itu nyantai sebenarnya. Nembak itu gampang tapi kenanya yang susah. Benar. Nembak pokoknya asal ditembak ya pasti keluar. Iya, nembak itu gampang, kenanya yang susah. Ini ada materinya nggak? Jadi mungkin materi yang pernah Fred diajarkan yang pemula yang... kayaknya ada. Ini materi expert sih ini. Jadi sudah expert ya. Sudah lanjutan ya expert. Jadi ceritanya gimana kita mengantisipasi. Nah, unit nggak ready, kita harus ready-kan nembak. Nah ini tactical reload nih. Oke, tactical reload. Terus ini transition dari rifle ke pistol, shooting on the move, transition lagi, kita tactical reload lagi, nggak dibuang. Terus transition kanan kiri. Lalu ini adalah kondisi ketika kita tangan satu ketembak. Dan gimana sih cara reloadnya? Mau nggak mau harus speed reload. Ya, speed reload kita nggak boleh, istilahnya orang Surabaya, orang Jawa tuh ngomong gopoh. Ya, kita harus stay on target terus supaya ya kita bisa nembak tapi nggak bisa tembak. Ini sudah tingkatnya memang benar-benar expert teman-teman. Jadi saya pun juga belum tentu bisa kayak gitu. Nggak ngerti. Kalau yang ini juga sama. Sudah expert. Ya, ini expert. Jadi kayak gimana caranya kalau kita lagi ditodong lawan. Nah, ini kita lari dulu, jangan langsung sok-sokan. Nah, kita ngambil dulu pistolnya, rifle ya kalau ini ya. Nah, kita preparing dulu semua, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting aman, kan kita udah di balik obstacle ini. Masuk dulu, nggak usah tergesa-gesa. Nah, shooting on the move. Ada targetnya kan banyak ya. Transition juga. Nah, ketika masuki ruangan sempit kita harus transition ke pistol. Oke.
Jadi gunanya pistol itu untuk untuk yang ruangan sempit yang tidak memungkinkan kita pakai rifle ya. Mas? Manuvernya supaya lebih enak aja kalau pakai pistol di ruangan-ruangan sempit. Oh gitu. Nah terus tadi saya lihat kok nembaknya ada yang miring gitu. Apa namanya? Biddingnya tambah nggak susah kalau Nah, gitu. kebetulan gini Pak Teguh, rifle saya ada 2 red dotnya. Red dot yang pertama adalah scoop buntung perpanjangan, perbesaran Itu buat jarak 1. jauh ya? Kalau Ya, scoop buat jarak buntung ya? jauh kalau di airsoft sampai 25 meter. Dan saya juga punya red dot yang red dot biasa, yaitu 45 derajat lah, itu untuk jarak dekatnya. Oh. Kenapa kok saya miring tadi nembaknya? Karena ya kan jaraknya dekat sekali. Mau nggak mau saya harus pakai yang 45 derajat. Jadi mau nggak mau miring itu nembaknya. Ya itu teman-teman ya. Jadi gunanya aksesoris yang tadi dipakai ini semua ya. Ini sebetulnya sangat berguna banget. Jadi bukan cuma apa ya impresi ya, tapi Nah. ada gunanya. Jadi kalau yang dot kecil yang kenapa nembak miring ini buat jarak pendek, bener ya? Fred? Bener. Nah sedangkan kalau untuk yang agak besar itu buat jangkauan jarak jauhnya. Ya 25 meter. 25 meter ya. Efektif, Jadi nah. anggap aja kayak tele jarak jauh kita pakai yang besar, tapi kalau yang deket-deket daripada nggak kelihatan sasarannya kita pakai yang pendek Ya, gitu ya, miring ya. gitu ya. Terus itu ada juga kayak center segala macam itu memang dibutuhkan juga ya. Ya kalau kita main skirmish wargame gitu kadang-kadang untuk ngeblind lawan ya supaya nggak bisa maju. Oh tambah nggak bisa maju, bukan tambah ketahuan nanti posisi kita Mereka ya? susah ngeliat kita karena center saya terang. Mereka mau lihat, oh susah banget ya karena ketahuan langsung di mana. Bukan saya yang bunuh tapi teman saya itu loh. Tactical kerja sama tim. Ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang suka war game, suka tapi kalau 5 nggak boleh, memang ada aturan nggak boleh pakai center ya. Jadi yang suka war game, jadi siapkan center ya. Jadi buat membutakan lawan untuk walaupun lawan tahu kita tapi belum tentu bisa ngeliat kita gitu. Jadi buat dibutakan aja ya. Bisa lihat tapi nggak bisa nembak. Iya nggak bisa ngeliat kita Iya. posisi di mana, pokoknya blur Iya. gitu langsung putih itu ya. Dan nyalakan senternya cuman kayak strobo iya, gitu loh. Pusing itu dilihatnya. Jadi jangan lupa cari kacamata yang supaya nggak pusing nanti kena senternya Freddy. Jadi kalau main war game sama Freddy 1000 lumen. siap-siap antara balas juga pakai yang lumennya sama atau pakai kacamata las mungkin ya. Kacamata las sih. biar nggak silau gitu Iya, ya. iya. Kacamata fotokromik aja lah. Wah ini pembahasan lebih lanjut betul Iya. nanti ya. Terus perlengkapan yang harus dipakai kalau untuk latihan taktikal tempatnya Freddy, perlengkapan apa aja sih sebetulnya? First thing first, safety first, aku harus kacamata. Kacamata harus khusus atau kacamata buat melindungi aja dari Kalau untuk airsoft sih hanya untuk yang melindungi aja ya. Jadi kayak saya nih matanya minus, saya kebetulan misalnya lupa bawa kacamata saya yang anti balistik, saya pakai kacamata gini aja nggak apa-apa sih. kacamata minus boleh. Nggak apa-apa, nggak Tapi masalah. agak lebar ya mestinya ya. Ya, yang penting soalnya bisa kan ada cover. kacamata yang kecil ini kan dia khawatir nanti masuk. Kacamata cek lah. Oh, ya, cek juga ikut cek taktikul ya. Cek cool. Ya, kacamata yang lebar melindungi mata, kayak mungkin bisa ditampilkan foto saya tadi, bukan Marco. Ini termasuk boleh gak ya? Boleh, lebar. Yang fotoku ada enggak? Bisa ditampilin bentar. Yang ini. Nah, ini kan dalamnya tuh ada. Oh, ada insertnya, Betul. minusnya, ya. Iya. Jadi nggak gitu. usah khawatir teman-teman yang minus. Itu juga ada kok sekarang ya kacamata yang ada. ada insertnya, jadi luarnya Nah. tertutup, jadi nggak usah takut. Tapi kalau seandainya pakai kacamata minus saja juga nggak apa-apa, cuma Boleh. perhatikan lebarnya aja ya. Betul, Biar tidak nggak kasih masuk. Terus, lebar. berarti kacamata yang pertama. Yang pertama sangat-sangat penting adalah kacamata. Kalau kita sudah mau masuk di kelas advance gitu ya, kami sarankan sih pakai rig set dulu, nggak usah beli vest. Rig set itu apa? Nih, Oh, perlengkapan sabuk, MacPods, holster. MacPods ini ya. Ya, Oh, ini kita namanya sebut rig set ya teman-teman ya. Ya, Perlengkapan yang di pinggang. betul. Ya, di pinggang ya berarti ya. Ya, Jadi harus punya MacPods, sabuknya sama ya, holster. holster, ya sudah cukup. Cukup itu ya. Sudah, Nanti cukup. vest nggak perlu. Enggak, kayak kaos, baju, kita sarankan sih pakai baju kalian sehari-hari aja. Jadi pada intinya kita ini tactical ini adalah pengen kelihatan normal, tapi skillmu ada, tapi dengan apa ya? Dengan gaya yang keren gitu loh. Oh. Kalau lagi di film-film itu yang apa ya namanya? Kontraktor ya, PMC itu masih Iya, technical iya. ya, betul ya. Ah. Ya kalau di luar negeri kan itu tenaga jasa itu kan
laku ya di perusahaan-perusahaan asing ya. Ya, ya. PMC berarti ya mesti tactical ya. Arahnya ke sana, cuman itu udah agak beberapa tahun yang lalu. Kalau yang sekarang itu lebih ke arah kita pakai daily use, pakaian kita sehari-hari, tapi skillnya kita ada. Jadi kita ini bukan jadi target pertama kalau misalnya ada apa ya baku tembak atau apa. Kita ini dianggap lemah aja lah. Tapi kita punya skill dan kita akhirnya bisa menghabisi pada intinya begitu. Nyamar. Benar. Ya, kalau jadi, misalnya supaya pakai nggak kelihatan gitu ya. Benar. Kalau pakai bajunya yang doreng-doreng atau apa, wah wis nomor satu ini orang ini berbahaya wis. Berbahaya. Kata ini jisean. Padahal belum tentu juga ya, karena pakaian doreng sekarang banyak dijual. Iya. Sertifikat fashion ya. Benar. Iya. Jadi pokoknya riset wajib ada dulu. Wajib riset dulu. Gitu ya. Terus kalau untuk kaos bebas, sepatuan pasti dong. Bebas. Sandalan boleh? Why not? Boleh berarti ya. Tapi kalau udah masuk materi lari, kalau misalnya jatuh, ya, resiko sendiri. Ya. Setidaknya pakai sepatu kets, sneakers, terserah. Ya. Jadi pokoknya mau celana pendek, celana panjang nggak masalah. Riset pokoknya wajib. Ya. Mau sepatu sandal atau sepatu itu nggak ada masalah. Ya. Yang penting kalau pas lari harus bisa lari ini. Iya. Oke. Terus dari biasanya ya Fred ya. Kelas basic itu butuh waktu berapa lama sampai dia bisa masuk advance ya? Nah, tergantung. Setiap individu punya motorik dan kemampuan olahraga yang beda-beda ya. Contoh ya, ada salah satu member saya yang sekarang akhirnya sudah menjadi coach. Ya, dia hanya untuk cari gambar bidik itu butuh waktu 1 bulan. Saya nggak bisa ngomong. Ada juga member yang kemampuan adaptasi dan olahraganya motoriknya bagus. 2 kali pertemuan dia sudah selesai. Oh itu hebat ya, cepat ya? Cepat, benar-benar dari nol ya. Dulu berarti berapa lama? Lama saya. Berapa lama? Lama kira-kira. Ya ini saya main udah cukup lama ya. Jadi ketika mempelajari ini ya nggak terlalu lama karena ya itu saya tadi kembali bilang kalau sudah senior dan jam terbangnya tinggi nggak perlu belajar gambar bidik dan lain-lain. Jadi kalau saya dulu ya selain cukup cepat karena udah terbiasa main skirmish wargame yang nggak ada aturan jelasnya itu tadi. Iya. Nah tapi di sini kita arahkan gimana cara main yang benar, bikin taktik yang benar, terus muscle memory yang benar supaya ketika kita main nanti satu kayaknya kalau di foto di video itu kelihatan keren, kedua ya pasti menang. Karena apa? Kita muscle memory-nya ada materi yang terbentuk. benar yang diajar. Benar, ya. Jadi nggak asal nembak, nggak asal lari. Ya. Terus kadang orang kan salahnya kalau nembak itu kadang kalau kita airsoft ya teman-teman ya. Apalagi itu di auto, kita pasti ngeliat larinya peluru. Ya benar ya. Kita lihat aja larinya peluru tapi kita lupa cara bidik yang benar itu pasti. Benar, ya. Itu sudah kita abaikan semua itu. Saya dulu 3 bulan loh, baru 3 bisa bulan. baru bisa misir. Tapi tiap hari 3 bulan bukan dalam arti tiap hari nggak latihan. Nggak dapet terus sampai sumpah. Akhirnya itu 3 bulan suatu saat nggak tahu kayak apa mata ini bisa kayak memfokuskan ke satu titik 3 bulan. 3 bulan. Lama, iya lama ya. Tapi yang kayak kemarin beberapa saya lihat memang yang cepat sekali pertemuan bisa. Ada, benar. Memang bener. Kalau itu ya bener. Setiap orang punya keterbatasan sendiri-sendiri. Iya, cuma kadang ada yang diomongi juga susah. Benar. Ya, kadang kayak kita ada kan strong mata kanan, mata kiri kan tergantung mata kita main. Nah, itu cepet tadi. Ya, itu. Nah, kadang itu kalau mereka mata kanan, kita kasih challenge mereka untuk coba latihan bidik 2 mata ya. Kadang mereka nggak mau ya. Tetap rasa nyaman di satu mata ya, repot ya. Ya, kalau itu nanti ya kita akhirnya dari stuck ya. Akhirnya mereka nyaman di kita atau enggak itu adalah keputusan mereka. Ya, akhirnya pasti nggak akan nyaman karena kan kegiatannya banyak larinya loh. Iya, kalau sudah masuk di advance expert tuh akan banyak lari ya. Sedangkan kalau basic itu ya masa sih mau jadi basic gini nembak statis terus. Sedangkan sekarang nembak itu udah mulai ke arah agresif ya, dynamic terus ya. Itu yang 1 bulan akhirnya jadi coach dia ngikutin terus progresnya. Wih, seminggu latihan 5 kali. Seminggu 5 kali. Kalau tak boleh, tak sebut aku applause sih sama orang ini. Namanya Anthony Getty. Iya, Getty ya. Iya, dia aku salut ya dengan usahanya dia. Meskipun tidak di shooting range di rumah pun dia latihannya gedu sekali dan akhirnya dari pembuktian dia latihan gedu memang bisa jadi layak untuk jadi coach memang. Ya, ada Getty di sini fotonya ya. Ada. Yang berdiri bareng-bareng. Nah, ini. Wah, ketutupan ini ya. Ya, itu Anthony Getty tuh. Iya.
Ya menang postur juga tinggi gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong kok banyak ceweknya Fred ini yang ikut. Ya memang olahraga gini ternyata sebetulnya yang pinter duluan tuh banyak ceweknya. Oh ceweknya ya? Iya. Yang cowoknya kemana semua? Nggak tahu, saya nggak tahu. Atau sekarang sudah zaman berubah, yang cewek harus melindungi yang cowok gitu kali ya. Kalau dulu kan cowok melindungi cewek merasa perkasa, sekarang yang cewek harus merasa perkasa melindungi cowok kali ya. Iya. Makanya saya lihat dari tadi fotonya banyak ceweknya semua masih bener. Kok bisa dapat dari mana sih peserta teman-teman yang latihan cewek-cewek masih muda? Nah, ini istrinya Getty ini. Iya. Oh, istrinya juga nembak juga ya berarti? Iya. Berarti dia dulu istri sama suami istri seminggu 25 kali latihan. Iya. Iya. Hebat ya. Enak ini berarti nggak pakai diomeli, khawatir diomeli istri. Aman. Ini aman ya. Aman. Jadi mereka single jalan-jalannya ya di syuting. Iya, aman udah nggak khawatir kemana-mana sudah. Iya. Teman-temannya juga kenal, nggak mungkin nakal itu ya. Nggak tahu kegiatannya apa gitu ya. Ujung-ujungnya belanjanya juga ke tempat saya, gitu ya? Nggak mungkin aneh-aneh. Betul. ini mereka suami istri nggak pernah pas berantem. Ayo kita selesaikan dalam tactical gitu. Nah, itu saya yang nggak tahu ya. Enggak lah. Kalau itu enggak. Ini cuma kita candaan aja. Tapi harusnya sih enggak. Semakin kita mengenal kegiatan menembak, kita nggak mungkin tambah show pamer kayak gitu. Betul, kita harus low profile aja lah. Iya, ini pasti yang saya lihat pasti gitu semua. Ya. Jadi biasanya yang arogan itu yang rata-rata masih baru ya. Wah, bener. Masih baru dan tidak terarah. Iya, bener. Nah terus kalau tadi berapa lama Fred dari kelas basicnya itu ke advance butuh saya berapa lama? Saya targetkan ya 4 kali itu sudah bisa masuk advance. 4 kali berarti sebulan aja nanti? Ya, saya targetkan. Oh gitu. Kalau nggak bisa masuk advance dalam waktu sebulan, ya kita lihat dari membernya masih tahan nggak di basic terus. Kalau tahan ya enggak apa-apa, kalau enggak ya biasanya ya selesai sendiri. Basic itu berarti cuma murni ya cara bikin gambaran bidik nembak. Oh enggak. Ya? Apa aja berarti? Mulai dari bikin gambar, terus kita grippingnya bagaimana. Terus kalau postur itu kita kasih challenge dulu ya. Biasanya menembakkan dari berdiri, terus kita kasih challenge di squat, lalu kneeling. Ya. Mili apa yang mili? Kneeling itu pakai lutut, berlutut, berlutut. Terus kita juga punya gerakan khas yang namanya urban prone. Prone. Jadi posisi nembak dalam kondisi tidur. Oh tidur. Bukan terlentang begini tapi benar-benar tidur, miring. Ya miring ya. Itu biasanya nembak di bawah mobil itu. Benar. Dan teman-teman yang kemarin di Sutak apa itu banyak kena sama saya itu gara-gara saya nembaknya dari bawah. Oh, ingat teman-teman nanti kalau pas ada acara 3 on 3 lagi, ingat awas kakinya ya. Soalnya mereka banyak yang melakukan prone ini grupnya Freddy. Iya. Ternyata itu mas rahasianya urban prone. Urban prone dan tidur aja mereka pikir ini aman apa gini. No, semua target ini adalah target. Semua bagian tubuhmu adalah target buat kita. Wah, dibocorkan ini. Ini ilmu baru nih. Jadi kalau ketemu sama timnya Freddy, hati-hati kena jurus urban prone-nya ya. Urban prone sama ngepick hanya kelihatan sedikit sekali. Iya. Itu berarti sembunyi yang bagus itu ya. Kita harus bisa judging kali gininya. Terus kita selesai nembak di satu titik, kita nggak boleh lama-lama, maksimal kita 3 detik aja harus pindah tempat lain. Supaya nggak terdeteksi. Ya, pindah-pindah terus, dah gitu. Itu materi basic. Ya itu masih basic semua ya. Basic. Berarti basic itu juga tetap ada movingnya itu ya berarti. Ada shooting and move sebutannya. Jadi kita nembak, lari. Nembak, lari. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Terus itu pakai kalau untuk basic sudah pakai dua unit atau hanya satu? Masih satu ya? Satu. Rata-rata harus handgun atau rifle ya? Terserah. Oh bebas ya? Pokoknya satu ya, skillnya diajari satu ya? Skillnya diajari dulu satu, misal Freddy sebagai anggota basic ya. Saya lebih jago di handgun, jadi handgun saya hanya butuh 1 kali pertemuan untuk menguasai, sedangkan mungkin 3 kali pertemuan kita hajar Freddy di materi rifle, karena rifle ini berat lah jadi basicnya susah ya, kita matangkan di situ. Betul. Gitu. Oke. Terus kalau setelah basic ya, itu ada rapotannya nggak biasanya?
Kalau dulu sih ada. Oh, ada rapotannya. Dulu sih ada, tapi dapat sertifikat selamat kepada Bapak Freddy telah mengikuti kelas basic. Dulu sih ada, tapi sekarang nggak ada. Karena banyak materi basic yang akhirnya kita pangkas ya. Jadi sebetulnya kayak di dalam rifle tuh kita ada yang namanya nembak dari kanan dan dari kiri. Itu kita pangkas. Masukin di kelas advance. Terus reload dengan tactical reload itu dulunya itu adalah basic. Sedangkan kita pangkas lagi, kita masukkan di kelas advance karena nggak nutut waktunya. Berarti basic dibiarkan basic supaya nanti semuanya kalau sudah selesai nggak bosan dimasukkan advance itu ya? Betul, bukan nggak bosan, kita juga menilai dulu apakah member ini sudah layak untuk masuk kelas advance. Itu adalah dari judge 5 coach dulu. Sudah oke belum? Loh, terus kalau untuk yang advance sekarang, Brad, itu yang diajarkan lebih ke arah mana advance ya? Nah, shooting on barricade itu yang paling menarik. Barricade ya. Terus shooting one hand, weak hand, sama kan di IPS juga tangan ada kanan, pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Oke. Itu lalu tactical reload yang tadi saya bilang itu tactical reload. Terus reload dengan satu tangan bagaimana? Shooting on the move, bukan shooting and move. Shooting jadi sambil jalan ya. Itu bagaimana? Beda dengan shooting and move. Kalau shooting and move nembak dulu baru lari. Nembak lagi. Ini shooting sambil jalan. Oke. Ada barikade nggak ya? Ada barikadenya nggak itu Pak? Kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ya? Karena saya lihat barikade itu kan ada yang sampai lubang-lubangnya banyak ya? Iya, kecil-kecil. Tengah, bawah sampai paling bawah ya itu harus bawah itu yang prone itu ya? Ya. Itu rata-rata pasti bisa semua teman-teman. Kalau sudah masuk kelas advance. Bawah itu kan paling susah sebetulnya nembak itu. Menembak itu gampang. Kenanya yang susah. Nembak dibunyikan, dipencet aja trigger dia, ditarik pokoknya keluar ya. Menembak itu gampang, kenanya yang susah. Itu rata-rata kalau di tempatnya Freddy latihan itu difokuskan ke single shoot atau auto shoot ya? Oh, enggak ada auto. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi ya teman-teman ngakalnya ya sama kayak teman-teman Speed QB sama teman-teman AA IPSC Rifle ya. Iya. Disentuh nembak. Jadi yang ya kalau saya bilang sih itu unit curang ya. Sensitif banget. Sensitif sekali. Itu ngeri itu. Ada lah beberapa member kita yang pakai nembak gini udah sentuh tembak itu ada. Itu bukan larangan. Yang dilarang adalah auto enggak boleh. Karena memang pada kenyataannya memang kalau auto itu jarang dipakai ya. Karena pertama kan boros juga ya. Boros itu di lapangan kalau sesungguhnya tactical kan jarang pakai auto ya. Tidak pernah pakai auto. Ya, harus pakai single ya. Karena kita sebisa mungkin ngisi peluru itu sesuai dengan jumlah peluru aslinya bagaimana. Jadi kita treat unit kita itu layaknya senjata api. Jadi kayak ada for basic safety rules itu meskipun ini hanya dipakai di api, di tactical ini sangat diterapkan. Nggak boleh ada yang ya dilanggar gitu. Itu berarti kalau sudah kelas advance ada kayak kalau kita ya di IPSC kan ada kayak state ya. State berarti mana yang harus ditembak, terus skenario apa. Nanti kalau di tactical juga ada bangun kayak state, ada skenario juga. Ada ya? Ada. Terus yang sasarannya berupa apa ya, Fred ya? Sama, ada plat, juga ada kertas ya. Kalau kertasnya tactical itu ada kayak kepalanya gitu aja sih. Oh, ada kepala ya. Bentuk-bentuk kayak siluetnya orang kepala sama badan gitu ya? Iya. Kalau IPSC biasa kan cuman bentuk apa itu segitiga, segi lima. Iya, segi lima itu. Nah, ini ada kotak gini ada tambahan kepala gitu aja sih. Sama juga no shoot apa itu sama sebetulnya. Penilaiannya kayak apa terus itu? Nah, kalau penilaian biasanya kita dari waktu tetap ya, speed and accuracy ya. Kedua adalah ya Alpha, Charlie, Bravo itu juga ada. Juga misalkan kita nanti ada lomba ya. Ketika transisi itu adalah dari pistol ke rifle ataupun sebaliknya. Nah, ketika membalikkan kita dari rifle pindah ke pistol, kita lupa nih nggak nge-save. Pengurangan -3 detik. Tambah 3 detik. Waktunya. Oh, waktunya tambah 3. Bukan di nilainya ya, waktunya berarti ya. Waktunya istilahnya itu kayak tidak bisa menjaga keamanan untuk diri sendiri dan orang lain. Loh, itu apa namanya? Tadi bilang ada nilai, terus ada waktu. Itu berarti ya nilai perkenaan juga dihitung, terus waktu juga diperhitungkan juga. Iya. Sama aja, cuman kita
lebih rulesnya lebih agak sedikit berbeda ya, Ya, dengan ya, ya. IPSC. Sebenarnya sama. Ya, IPSC sama IPSC kan soalnya federasi ya. Ya. Jadi dia ada aturan dari federasi dunianya. Nah kalau yang tactical ini ada kayak federasinya atau enggak ya? Masih belum, Oh, dan masih belum. kita akan bentuk lah ya secepatnya ya. Nah, termasuk di Indonesia atau di Surabaya hanya Freddy yang pelopor atau bagaimana ya? Setahu saya sih kalau pelopor ya memang saya, karena ini yang dulu mencoba untuk bikin ini saya dan salah satu kapten di Marinir pasukan khususnya Ya, yaitu ya. Taifib. Jadi materinya ini nggak sembarangan gitu loh. Materinya memang didevelop sama pasukan khusus. Tuh. Berarti ini materinya yang rata-rata materi yang pasukan khusus punyanya Indonesia termasuk ya diterapkan di tacticalnya Freddy ini berarti Iya. ya. Iya. Oh, berarti dulu diajarin sama yang salah satu rekan yang dari Benar. pasukan khusus ya. Berarti? Iya. Dan Jadi kita nggak asal-asal lihat referensi dari enggak ya berarti ya. referensi itu hanya sebagai masukan saja, karena yang namanya ilmu ini nggak berhenti. Nggak berhenti tapi berkembang terus. Nah, kita jadi sangat butuh masukan-masukan dari teman-teman yang memang sudah expert yang bisa ngajarin kami. Oh boleh, kami sangat terbuka untuk masukan dan saran. Oh ini harus seperti ini loh, ini harus seperti ini loh, terserah, nggak apa-apa. Kita open minded banget dengan hal-hal seperti itu. Ya. Loh, ini Fred, mau tanya lagi ya. Untuk masalah kok bisa sih, kenapa kok akhirnya larinya lebih suka ke tactical daripada mungkin ke 515-nya atau ke IPSC atau ke tembak yang lainnya? Kenapa kok tahu-tahu berpikir ngadakan kayak tempat nama ini kan first tactical ya? Iya, nama first kelas, tactical ya? nama kelasnya kan First Tactical first Ship tactical Class. kan ya? Iya. Kenapa kok akhirnya bikin yang tactical gini ya? Nah ini brosurnya teman-teman. Jadi ini timnya semua, ini pelatihnya semua ya kalau misalnya. Yang bawah ini pelatihnya semua. semua ya. Nah, kenapa kok akhirnya bikin first tactical ini? Ya pertama dulu saya sempat masuk di dunia skirmish dulu ya. Ya namanya awal-awal dulu. Pasti. Masuknya Saringannya skirmish kebanyakan dulu. dari sukir ya. Iya, sukir dulu. Terus pernah nyobain di AIPSC dan ternyata kok buat saya pribadi kurang cocok. Pusing kena aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul. Gini nggak boleh, ini nggak boleh. Pusing taruh aja udah, nggak boleh semua. Loh, tapi bukan berarti saya bilang AIPSC atau IPSC itu jelek loh. Enggak, itu justru Ya, bagus, itu memang cuman aturan yang dibuat. Cuma Iya. mungkin kalau langsung sekali dipelajari nggak mungkin bisa. betul, Butuh saya waktu enggak yang bisa. besar. Loh, saya pun kalau dari AIPSC ke tactical ke IPSC, saya perlu pembelajaran ini, muscle memory sebagai contoh ya. Kalau AIPSC atau IPSC, reloadnya kan nggak boleh berapa derajat itu ya, Pak? Ya pokoknya nggak boleh moncong sampai lebih dari 45. Nah, nggak boleh lebih dari 45 ya, kurang lebih kan segini ya. Iya. Nah, sedangkan kalau tactical itu harus begini. Harus dilihat Bang, pistolnya. chambernya ini bener atau udah kosong atau enggak, karena waktu kita reload ini sangat cepat sekali. Iya. Kan bukan speed reload. Iya. Nah, kita harus lihat posisinya di mana dan ini harus bener. Istilahnya kita terlambat 1 detik nyawa sudah melayang misalnya kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, kenapa kok akhirnya yang bikin tactical ini? Karena aturan itu aja, aturan di AIPSC. Aturan, terus saya melihat banyak teman-teman yang skirmish ini ya no skill dan ngaco semua mainnya, tidak terkoordinasi dan lain-lain. Dengan adanya latihan seperti ini, saya harapkan teman-teman yang suka skirmish 3-on-3, 5-on-5 itu punya skill yang memadai, jadi bukan cuma sekedar pamer gear dan sekedar wah unitku hebat, no, skillmu yang hebat itu yang nomor 1. Benar. Saya setuju sama statement ini. Jadi sebetulnya bukan karena unit itu, walaupun di AIPSC juga sama. Ya. Unit itu membantu berapa persen. Tapi yang utama itu adalah skillnya kita. Betul. Ya. Man Sama ada behind the faktor gun. lagi, kalau di kita ada faktor lagi namanya luck, keberuntungan. Iya. Itu pas kalau rusak segala macam itu juga berperan penting. Betul, iya. Atau lomba rusak. Iya. Nah juga sebetulnya benar juga teman-teman. Kalau mungkin ke arah mau prestasi, sekarang lagi banyak lomba ya benar ya, 5-on-5 kayak gitu ya. Entah diadakan Porgasi atau siapapun ya, atau FI atau ABU. Itu supaya lebih bagus memang nggak ada salahnya skill, selain skill tim sama skill pribadi harus diasah ya. Betul. Salah satunya dengan klubnya, dengan ikut kayak AIPSC atau tactical ini juga Betul. sangat membantu.
Saya rasa pasti sangat membantu kok teman-teman. Iya, terbukti kok sudah menang berapa kali. Benar. Itu memang saya benar. Nanti mungkin dari skill pribadi sudah matang ya, tinggal digabungkan timnya, kerjasama tim. Ya. Itu nanti ada namanya sendiri-sendiri itu. Betul. Kayak biasanya orang menyebut double weapon system. Double weapon system adalah asumsi normal itu adalah satu orang pakai dua senjata, yaitu pistol dan rifle. Itu salah. Yang benar double weapon system itu adalah dua orang dengan dua senjata. Dua orang dengan dua tipe senjata. Satu orang ini dua senjata dan dikali dua. Jadi dalam satu tim ini ada 4 senjata yang dibawa. Itu sebetulnya double weapon system. Nanti ini kalau sudah terbentuk akan ada dikali 2. Ini disebut fire team. Nah, ini biasanya kalau teman-teman bilang squad Alpha, squad Bravo, squad Charlie, Delta. Itu di film SEAL Team dia. Nah, itu kan minimal 4. Boleh lebih. Nah, bisa dilihat itu nanti ada berapa anggotanya, kan minimal 4 itu. Nah, itulah ke arahnya nanti arah sana itu kalau memang sudah jadi timnya. Sip. Berarti nanti bisa nggak menutup kemungkinan nanti bentuk kegiatan lombanya ke arah yang ini ya, apa? Kayak Killing House gitu ya, berarti ya. Itu kan kalau awal-awal sih saya buat pengenalan ke teman-teman supaya nggak kaget ya. Paling saya nanti bikinnya adalah transisinya dulu seberapa cepat, tactical reloadnya seberapa cepat, shooting on barricade-nya seberapa cepat. Berarti ke arah ke personalnya ya nanti. Personal dulu, karena jadi kan bukan ke arah tim ya berarti ya. Belum dulu. Nanti ke depan bisa. Masih ada jenjangnya nanti ya. Terus latihannya di mana itu Fred? Sama hari apa ya? Kita ada 2 hari untuk latihan, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Hari Jumat ini kita benar-benar open ke semua member yang basic. Jadi kita banyak iklan di Instagram dari teman ke teman, mau daftar silakan join, boleh. Ya, biasanya kita batasin kalau di tempat shooting range saya adalah 15. Kalau di Senpai Corner saya batasin maksimal 6 saja karena keterbatasan ruang. Oh berarti tempat latihannya ada 2 ya dia? Ya, tempat latihan ada 2. Kalau indoor kita di Senpai Corner. BTC kan ya? BTC ini. Kalau outdoor saya ada tempat di ini Elang Brawijaya Shooting Range di EBSR. EBSR ini berarti klubnya Freddy juga EBSR ini? Kalau klubnya namanya EBSC, Elang Brawijaya Shooting Club. Betul. Berarti timnya Freddy ini di bawah Elang Brawijaya Shooting Club, cuma latihannya harusnya biasanya di EBSR kalau untuk outdoornya gitu ya. Betul. Elang Brawijaya ini punyanya militer atau punyanya swasta? Oh, punyanya ini Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Bagian intelnya memang. Denintel. Betul, bagian intel. Itu yang di dekatnya Kertomenanggal ya? Betul, di Dukuh Menanggal nih ada alamatnya. Deretannya apa? Gedung Avian. Betul, dari Gedung Avian tuh masuk, jadi berhadapan-hadapan dengan Korem. Tapi daripada teman-teman pusing ke sana, mending di Japri aja Freddy ya. Ya, saya kasih share nanti. Jadi biar tahu kapan latihannya dan di mana posisi latihannya itu yang paling penting. Lah kalau pas teman-teman nggak punya unit gimana ya berarti ya? Ini kan pasti kan banyak pemulanya semua kan? Ya. Kita menyediakan persewaan juga. Oh, ada persewaannya ya. Ya. Sewa unit, gear dan peluru gasnya. Oh, oke. Jadi lengkap ya. Cuma datang sama teman-temannya, personal semuanya datang, tinggal bayar, dapat materi latihannya semua. Benar. Oh, sip. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau nggak punya peralatan unit airsoftnya, dari timnya Freddy ini bisa menyiapkan, ada persewaannya. Jadi paling nggak materi untuk nembak itu nggak kita kasih by Zoom gitu ya. Iya. By Zoom by online atau bila perlu digambar gitu ya. Akhirnya bosen gitu yang lihat. Iya, nggak nyantol itu. Apa sih gambar pisir kayak ini apa sih? Bingung. Ya, berarti langsung praktek. Iya. Oke. Terus rencana personal ada berapa sih Fred yang selama ini sudah join di Freddy untuk nyoba latihan? Sudah banyak nggak ya? Member yang istilahnya kalau member dari istilahnya kan kita udah jalan hampir 4 tahun ini ya. Nah ini adalah salah. Ini ada yang ya tua ini ya Fred ya? Ada senior juga umurnya hampir 80. Oh 80 masih aktif. Hampir 80. Luar biasa. Terus saya juga member termuda saya itu umur 8 tahun juga ada. Oh 8 tahun. Iya 8 tahun juga ada. Tapi ya itu harus diawasi oleh orang tuanya ya. Iya terlalu kecil tahun. Soalnya ya. Ya 8 tahun.
Itu ada. Nah, ini udah ini member basic semua nih. Ini basic semua. Ini basic ya, basic semua. Rame ya, seru ya, antara cewek sama cowoknya banyak loh, imbang ini ya. Ya, 50-50. Kalau di tempat AIPC kita lihat kan banyak cowoknya ya. Iya. Apalagi masih muda-muda semua ya. Iya. Tuh ada yang paling atas tuh kan umur 8 tahun tuh. Kelihatan. Oh iya, yang tengah-tengah baju putih ini. Iya, ini salah satu yang di belakang tuh orang tuanya juga. Oh. Iya. Ya sip lah berarti ini ya. Berarti untuk semua kalangan bisa ini berarti ya. Yang usia sudah 80 juga nggak akan berpengaruh juga ya. Maksudnya selama kan ada takut waduh terlalu capek nanti harus lari tapi bisa nggak ngikuti paksakan sebisanya saja. Tapi bisa ngikuti ya. Bisa. Sampai saat ini beliau sudah masuk kelas expert. Sudah masuk kelas expert. Berarti dari basic, advance, expert. Iya. Oh, sampai 3 kelas sekarang sudah ada ya? Iya, sudah 3 kelas. Advance dan expert itu di hari Rabu. Okay. Setelahnya golongan yang niat-niat saja gitu loh, yang masuk di situ. Rabu saja. Oh, Rabu saja. Kelas advance dan expert. Oh, oke. Terus untuk yang basic? Jumat saja. Oh, Jumat saja. Iya. Setiap hari Jumat dan setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu dan Jumat ya kegiatannya taktikal ini ya, Fred. Nah. Oke, baik teman-teman. Teman-teman kalau mau join jangan lupa langsung bisa aja kontak ke Freddy ya untuk acara kegiatan taktikalnya. Jangan takut karena ada persewaan unitnya juga. Ada. Nah, terus kalau tadi di Sinpai Corner ya, Fred ya. Kan sempat latihan di Sinpai Corner berarti kan indoor ya? Iya. Ya. Untuk di Sinpai Corner sendiri tempatnya bagaimana ya menurut Enak, nggak bingung hujan. Oh, nggak bingung hujan. Jangan sampai hujan. Kalau hujan berarti bocor nih. Enak, dingin juga. Banyak yang suka membernya di sini. Suka ya, banyak di sini lapar langsung makan. Oh, jadi langsung gabung sama langsung ke CJ Cafe ini. Jadi sebetulnya tempat latihan yang cukup enak ya di sini. Enak ya sebetulnya ya. Kalau tempat lain kan kadang cari makan susah, cari minum susah ya. Ya itu tempat saya. Apalagi tempat instansi militer, nggak bisa sembarangan masuk. Nggak ada jualan itu. Terus ya. di sini banyak obstacle. Wah, ini buat yang expert seneng banget latihan di sini. Jadi bikin kayak sungguhan skenario ya. Skenario, kita room clearing, terus pickingnya, terus gimana menembak. Kalau ada patternnya, cara-cara saling mengcover tuh bagaimana di sini luar biasa sekali untuk mengasah skillnya. Ya. Jadi sebenarnya Sinpai Cafe ini tempatnya recommended ya berarti ya. Recommended untuk kelas expert. Expert ya. Sangat recommended. Siap teman-teman, jadi jangan takut untuk masalah mau nyoba ke Sinpai Corner. Pada waktu join ke tempatnya Freddy, acara tactical jangan ragu lah, karena sudah direkomend bahwa tempat ini juga bagus dan tactical itu juga banyak pengikutnya, terutama anak-anak muda-muda ya. Jadi jangan takut nanti anak-anak muda takut, waduh kumpulannya sama bapak-bapak. Ya enggak, sudah nggak ke arah ke sana ya. Sama juga takut, aduh bendol semua, jangan khawatir karena ini bukan kita dueling. Bukan. Ya, jadi kita murni dilatih skillnya kita nembak, yang kita tembak adalah target. Tuh. Ya. Oke, harapannya Freddy gimana untuk kedepannya tactical ini ya? Tactical, saya harap sih sama bisa punya menjadi. Cita-cita gimana? Cita-cita saya tactical bisa jadi kayak IPSC dan IPSC. Oh. Bener-bener ada ini ya, dikenal di dunia luas dan ya semakin berkembang aja gitu. Ya. Jadi kita harapannya juga tactical ini bisa diterima di masyarakat juga. Sangat, ya. betul. Ya. Jadi terutama yang teman-teman mungkin yang board game atau mungkin juga yang organisasi airsoft yang seperti FAI Abu Purgasi mungkin bisa menaungi juga ya. Betul. Karena ini kan juga mau dinilai juga kelihatan nilainya ya. Betul. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa nembak ini satu olahraga berbahaya. Aduh. Yang berbahaya itu kalau nggak tahu caranya. Nembak sembarangan gitu. Nah, itu menembak itu gampang, kena endaknya itu yang susah. Ya, jadi kita di tactical, saya rasa di IPSC maupun IPSC pun sama, beranggapan bahwa menembak ini bukan olahraga yang berbahaya, tapi menjunjung tinggi yang namanya disiplin, sportivitas. Benar. Itu disiplin nomor 1. Kalau di tactical, disiplinnya itu adalah jari. Benar. Nah, kalau di IPSC dan IPSC mungkin arahnya ya. Arah sama jari juga. Oh, arah jari. Kalau ini benar-benar jarinya ini yang. Benar, jari yang nakal akan jedor duluan ya. Di basic itu saya nggak sekali 2 kali. Belum siap nembak tuh udah jari begini, Pak. Sentil aja.
sorry gitu. Lama-lama jadi kebiasaan, disentili terus sama coachnya takut. Akhirnya disiplin jarinya udah bagus. Iya. Gitu. Berarti pingin bisa ada wadah yang untuk menaungi yang ini ya, kegiatan yang taktikal ini ya. Jadi paling nggak untuk event-event lomba-lombanya juga bakal ada ini rencana. Ya, jadi supaya bisa dipisahkan antara yang benar-benar the real tactical sama yang IPSC bisa berdiri sendiri istilahnya gitu ya. Ya, tapi sebetulnya kalau saya bilang karena kegiatan nembak ya. Jadi orang kalau ingin nembak itu semua kegiatan ya ikut mestinya ya. Bener ya? Bener ya? Dirimu kan juga supir juga ikut ya semua. Kan? Saya pun juga sama kadang ya IPSC ya apapun pingin ikut semua sih sebetulnya. Ya kan? Jadi kita walaupun aturannya ada beda-beda saya rasa cuma satu kok yang sama. Yang penting safety sama disiplin. Betul, setuju. Ya itu hal yang sama diterapkan di semua kegiatan nembak. Iya. Iya kan? Iya. Ya baik Fred, terima kasih banyak untuk obrolan santainya ini ya. Walaupun sekarang kasus Omikron meningkat, masih nyemat-nyematkan datang untuk berbagi tentang taktikal ini ya. Iya. Ya harapan kita nanti ke depannya ya kita tunggu eventnya Freddy bikin lomba taktikal ini. Ya. Dengar-dengarnya dalam waktu dekat ini. Ya semoga bisa cepat eksekusi bulan depan saya adakan lomba. Nah karena memang benar kalau kegiatan nggak ada lombanya, lama-lama juga yang ikut bosen. Benar, iya. Ikut bosen karena nggak ada tahu apa yang mau dicapai ya. Betul. Berarti ini keren ini, bahkan lomba taktikal pakai gearnya juga harus bagus ini ya. Wajib gear taktikal, kalau nggak nanti gimana itu Urban Brown gear PSC protol semua itu tadi. ya berarti teman-teman siap-siap nabung ya. Saya rasa gearnya juga nggak semuanya mahal kok. Karena ARK juga bikin juga terjangkau, ya kan? Terus begitu holster nggak harus Safari Land, ada yang Megafit juga. Iya, Megafit itu semuanya terjangkau. MacPods ARK juga bikin deh. Sementara udah pakai Cytec aja, enggak apa kita juga sama jual. Sama Molypods ada ya? Ada. Ya Molypods itu ya. Saya rasa terjangkau, nggak mahal. Yang penting kan kita bikin semua kegiatan bisa terjangkau semua, bener ya? Betul. Kalau semuanya serba mahal ya nanti terpisah-pisah mana aja segmen tertentu ya. Ya bener, akhirnya nanti terjadi gap ya. Gap dan juga olahraganya juga nggak maju nanti. Ya benar. Ya. Akhirnya nggak memasyarakatkan olahraga masyarakat ya. Benar. Oke, Fred, teman-teman terima kasih sudah mengikuti channel kami. Cuma jangan lupa ya teman-teman silakan like sama subscribe dan share ya channel CJ Cafe kami ya. Nanti kami akan rutin memberikan obrolan-obrolan santai lah. Kita di sini bukan obrolan berat ya. Kita pokoknya nyantai. Jadi kalau ada salah-salah kata ya mau dimaafkan karena kita ini lagi nyantai banget. Sama minta maaf kita harus pakai masker karena Omikron lagi naik ini. Betul. Jadi teman-teman harus stay safe lah ya pokoknya jangan sampai stay safe. Jangan sampai kasus ini semakin meningkat nanti akhirnya semua kegiatan kita juga akan susah. Betul. Ya. Acara ini teman-teman disponsori oleh CJ Cafe. Jadi kalau teman-teman nanti silakan kunjungi Instagram sama YouTube kita di CJ Cafe. Dan kalau untuk tempat latihannya Sinpe Corner. Silakan teman-teman berkunjung ke sana ya. Baik, terima kasih banyak Fred atas waktunya. Kita tos dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa hari Kamis depan.